Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita bersyukur atas nikmat kesehatan dan juga nikmat Islam yang Allah Subhanahu wa taala berikan sampai pada malam hari ini, sehingga kita bisa dapat hadir di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan iring salam tidak lupa kita ajukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Ustadz Muhammad Farid SHI, yang kami hormati para alim, ulama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, para rekan remaja, dan tak lupa adik-adik yang kami banggakan. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita mendengarkan tausiah pada malam hari ini, kami panitia Ramadan akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama yaitu mengenai keadaan keuangan bulan Ramadan sampai malam hari ini. Saldo malam sebelumnya berjumlah Rp12.380.000. Penerimaan berjumlah Rp840.000. Sehingga saldo pada malam hari ini berjumlah Rp13.220.000. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah yang telah menginfakkan sebagian hartanya. Semoga apa yang diberikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mari sama-sama kita sedekahkan umur Quran. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, tausiah Ramadan pada malam hari ini insyaallah akan disampaikan dalam waktu kurang lebih 15 menit, yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Muhammad Farid SHI dengan judul Membina Generasi Muda. Untuk menjaga kekusukan sholat, kami menghimbau kepada seluruh jamaah untuk menonaktifkan handphonenya terlebih dahulu, dan kepada adik-adik kami mohon untuk menjaga ketertiban. Salat tarawih akan dilaksanakan 8 rakaat dengan cara 2 rakaat 1 salam, dan ditutup salat witir 3 rakaat 1 salam. Untuk petugas salat tarawih pada malam hari ini, insyaallah yang bertugas sebagai imam Ustadz Muhammad Abdul Hafiz Salafis, sebagai Bilal saudara Nafis. Setelah ini kepada Bapak Ustadz Muhammad Farid SHI kami persilakan. Untuk petugas dapat menyesuaikan. Cukup sekian dari kami, apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana Pak? Di atas ya? Di atas. Masya Allah, jadi nggak enak. Atau mati? Udah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul adzim. Amma ba'd. Kepada hadratul muhtaramin, para alim ulama yang telah hadir di tengah-tengah kita dan tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dan kepada segenap pengurus Masjid Jami' Bali Center yang saya hormati dan hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama dan yang lebih utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini karena hidayahnya Allah kita mampu melangkahkan kaki kita ke Masjid Jami' Bali Center yang kita cintai ini. Kedua kalinya salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita nanti di yaumil kiamah
akan mendapatkan syafaatnya dan oleh beliau diakui sebagai umatnya. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal hadiratul rahimakumullah. Kalau melihat dari tampangnya kayaknya sudah tidak mungkin lah ya saya ini punya pengalaman seperti materi yang dikatakan tadi. Saya sudah antisipasi memang. Sudah dikatakan tadi materinya itu membentuk generasi muda. Ini anak muda ini. Salah membalik kalau kayak gitu. Jadi jangan salahkan saya. Mohon maaf untuk malam ini saya akan meminta izin untuk mengganti topik. Ya, ini topik yang ingin saya bawakan adalah mahabbatan ila Rasulillah. Karena kalau membawa topik yang tadi kayaknya udah nggak mumpuni ya Pak ya. Anak muda kayak gini mau dididik. Lah umur masih 24 ya, masih muda juga kita. Gimana? Siapa yang dididik ini kan gitu. Oke. Yaitu kita harus bersyukur ya. Topik malam ini yaitu bersyukur menjadi umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seperti yang pertama saya sampaikan tadi, kita bisa melangkah ke masjid ini karena hidayahnya Allah. Kok bisa Pak Ustaz? Kan saya sadar dari kecil Pak Ustaz. Kan saya orang tua saya yang ngajari Islam Pak Ustaz. Kok tiba-tiba katanya karena hidayahnya Allah? Karena hidayah itu di tangan Allah. Coba kita melihat sejarah. Yaitu pamannya Rasulullah Abu Thalib yang mengasuh Rasulullah dari umur 8 tahun. Berapa tahun itu? Mengasuh Rasulullah dari umur 8 tahun, meninggal dalam kondisi tidak mau bersyahadat. Diterangkan dalam kitab Surujud Dolalam. Yang kitab ini jarang sekali dipelajari ya, karena tebalnya 2 kali Al-Quran. Orang malas kalau pelajarinya. Diterangkan dalam kitab Surujud Dolalam, diperinci di situ bahwa ketika Abu Thalib sakaratul maut akan meninggal ini, Rasulullah menghampiri Abu Thalib di sebelahnya dan mengatakan, wahai pamanku, ucapkanlah syahadat, kata Rasulullah, supaya aku bisa memberimu syafaat nanti, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa dikatakan Abu Thalib? Abu Thalib mengatakan, ya Muhammad, aku tidak mau. Nanti setelah aku meninggal, orang-orang Quraisy itu akan mengatakan Abu Thalib takut mati sehingga dia itu masuk agama Muhammad sebelum dia mati. Nah, karena itu, hanya karena hal seperti itu Abu Thalib tidak mau mengucapkan syahadat. Kita ini siapa gitu? Pertanyaan saya, kita ini siapa? Keluarganya Nabi bukan, dari Arab Saudi pun jauh, tiba-tiba mengenal Islam, menjadi orang Islam. Kita ini siapa? Itu yang perlu kita syukuri. Kita bukan siapa-siapa, tapi karena hidayahnya Allah itu kita memeluk agama Islam. Maka kita harus syukuri. Bersyukur menjadi umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian berikutnya, apa tuh Pak keutamanya Rasulullah ini? Kok bisa Bapak bilang kita harus bersyukur jadi umatnya Rasulullah? Salah satunya adalah Nabiullah Muhammad SAW adalah satu-satunya manusia yang akan paling sibuk, tapi sibuknya bukan karena dirinya sendiri. Sibuknya di mana sibuknya Pak Ustaz? Sibuknya di padang mahsyar, bukan padang Arafah, padang mahsyar. Sibuknya di padang mahsyar. Jadi Rasulullah itu nanti yang paling sibuk di padang mahsyar. Sibuk mengurus siapa? Mengurus umatnya. Karena di padang mahsyar itu suami lupa istri, anak lupa ibu, lupa ayah, lupa semua. Tapi Rasulullah ini malah sibuk. Yang sibuknya bukan untuk dia sendiri, tapi mencari umatnya di mana, umatnya di mana. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beruntungnya kita menjadi umatnya Rasulullah. Kita ini jadi umatnya Rasulullah, mau pinter mau tidak pinter, itu jaminannya surga. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kemudian ada hadis inna aksarul ahlul jannah al-bulhu. Rata-rata penduduk surga al-bulhu, yaitu orang yang tidak pintar ya. Mohon maaf kalau harus membahasakan tidak pintar, Ibu terjemahkan dan Bapak terjemahkan sendiri. Jadi walaupun kita tidak pintar urusan agama, ternyata malah yang tidak pintar ini mayoritas penghuni surga, kata Rasulullah. Nah itu hebatnya umatnya Nabi Muhammad. Kemudian hal lain lagi, Pak Ustaz, ada lagi nggak? Banyak Pak. Salah satunya kalau bapak-bapak bekerja, itu sebenarnya mendekatkan kita kepada Allah. Ada sebuah hadis, al muslimu idza anfaqa nafaqatan ala ahlihi
bahwa lahu fihi yahtasimu shadaqatan. Apabila seorang lelaki keluar dari rumah bekerja, kemudian hasil kerjanya itu diberikan kepada istrinya, maka itu terhitung sedekah. Jadi bapak-bapak ini keluar rumah sudah dapat pahala sebagai melakukan kewajibannya ini, menafkahi, mencari nafkah. Ketika dapat uang diserahkan ke istri, dapat pahala sedekah. Loh, keseharian kita saja itu mendekatkan pada surga. Kemudian untuk ibu-ibu ini ribut di rumah, sibuk di rumah, ngurus anak, melayani suami, bersih-bersih. Ada keutamaannya Pak Ustaz? Banyak. Salah satunya ketika ibu-ibu itu merawat anaknya. Jangan dijadikan anak ini sebagai problem, tapi jadikan anak ini adalah jalan menuju Allah. Kok bisa? Pak, kita kan bukan Pak Ustaz, kita bukan ustazah juga. Mau ngajari gini gitu takut salah, nanti ke bawah sampai tua jadinya dosa. Bukan itu Bapak Ibu. Jangan pandang problemnya di sana, tapi pandanglah anak-anak Bapak Ibu ini adalah orang-orang yang akan meneruskan perjuangan Islam, orang-orang yang nanti li'ila'i kalimatilah, menegakkan kalimatnya Allah. Maka jangan dulu kita sibuk berkecil hati. Kita jangan berkecil hati jadi umatnya Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita ini sebaik-baiknya umat Bapak Ibu. Di antara umat-umat yang lain, kita ini sebaik-baiknya umat. Kita melihat dari sejarah Nabi Isa, orangnya masih hidup, Nabi Isanya masih hidup, diburu mau dibunuh. Nabi Musa orangnya masih hidup, Bani Israel sudah pindah sembahan menjadi menyembah patung anak sapi. Padahal nabinya masih hidup. Kita di sini loh pernah melihat Nabi Muhammad atau tidak? Kok kita sudah iman? Betapa hebatnya imannya umatnya Nabi Muhammad. Maka Allah menyebutkan dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi wa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum khaira ummatin, kalian adalah sebaik-baiknya umat, kata Allah. Loh, enak kali kita ini gak ngapa-ngapain, bukan siapa-siapa, kalian sebanyak-baiknya umat, kata Allah. Ukhrijat linnasi, ukhrijat ini maknanya mengeluarkan, tapi kalau dalam tafsir Jalalain itu dikatakan yang dimaksud mengeluarkan itu menampakkan. Allah itu menampakkan bahwa kita itu umat terbaik. Tapi ada syaratnya. Wa tanhauna 'anil munkar, barang siapa yang mencegah kemungkaran, wa ta'muruna bil ma'ruf, dan melakukan kebaikan. Dan satu lagi kuncinya, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Maka kita ini umat terbaik selama kita mencegah kemungkaran, kemudian kita memperdayakan kebaikan, dan juga beriman pada Allah. Karena Bapak Ibu, percuma sebesar apa zakat kita, percuma sebesar apa sedekah kita, kalau tidak didasari dengan iman, maka tidak bisa kita tuai di akhirat. Tidak bisa Bapak Ibu. Makanya itu ancaman untuk para orang-orang yang tidak beriman, itu ancamannya sudah mulai dari di dunia. Dienak-enakkan di dunia, dienak-enakkan terus. Nanti ketika di neraka Allah mengatakan apa? Kamu dulu di dunia sudah kamu enak-enakkan dan kamu menikmatinya. Kalau kita ini kan disuruh puasa, walau sekaya apapun harus puasa. Artinya pernah merasakan tidak enak. Itu yang akan dibalas Allah Bapak Ibu. Jadi Kiai Haji Makhrus Ali, salah satu dari 3 tokoh Lirboyo, itu pernah berkata kepada santri-santrinya bahwa beliau mengatakan dulu ketika nyantri atau mondok itu tidak pernah membayangkan jadi seorang kiai, dan sekarang dienakkan menjadi seorang kiai. Beliau menangis sambil mengatakan, aku takut bagianku nanti di akhir udah gak ada, soalnya di sini udah enak sekali, kata beliau. Seperti itu. Makanya puasa kita ini sebenarnya juga merupakan cara supaya kita ini merasakan tidak enaknya dunia, dan akhirnya nanti dibalas Allah di akhirat. Maka Bapak Ibu masyaallah muslimin semua, mari bersyukur menjadi umatnya Muhammad. Mari bersyukur menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena hanya umatnya Muhammad inilah umat yang paling lama durasinya, paling lama. Umat yang lain itu baru berapa tahun, baru berapa abad, kitabnya dirubah, keyakinannya dirubah. Kita ini umat yang paling lama, 1400 tahun, hampir 1500 masih ada.
Selain umatnya Nabi Adam, tentu saja selain umatnya Nabi Adam dan Nabi Idris. Karena Nabi Adam, Nabi Idris memang lama. Oke, alhamdulillah sudah 15 menit Bapak Ibu. Tadi MC-nya bilang 15 menit. Jadi semoga apa yang sedikit bisa saya sampaikan ini memperkuat rasa cinta kita kepada Rasulullah, membuat kita bersyukur sudah menjadi umatnya Rasulullah, sehingga ketika kita bersyukur menjadi umatnya Rasulullah, kita mudah dalam melaksanakan ibadah. Jadi ketika menghadap Allah, ya Allah, dulu aku ini umatnya Rasulullah yang di dunia itu bersyukur, makanya saya itu serius ibadahnya. Lihat pahala saya banyak ya Allah. Seperti itu nanti. Amin Allahumma amin. Wal afu minkum wassalamun alal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.